Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Gayamuri Sakti. Dan saya 05010547. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan kode mata kuliah STSI 4001 dan dosen pengampu itu Pak Abdul Dwi Septiadi Mkom. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Java dan JDoodle sebagai online Java compiler IDE-nya. Dan jika sudah saya menggunakan JDK 21.00. Oke, di sini saya akan mempresentasikan untuk soal seperti untuk menampilkan menu, makanan menu, diskon, itu membuat sebuah kelas menu, membuat kelas pesanan, habis itu membuat pesan entrance dengan benar pada kelas ini. Oke, membuat atribut kelas. Oke, di sini ada fitur-fitur yang harus dibuat. Itu pertama menambahkan item baru, berarti pada saat di awal item kosong, situ ada menampilkan menu restoran. Setelah dibuat, situ menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, situ menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin sudah diterapkan. Situ menampilkan struk pesanan pelanggan, keluar dari pemrograman maksud saya. Oke, tanpa berlama-lama mungkin sini saya akan coba cut codingannya karena cukup banyak yang telah dibuat sebelumnya oleh saya. Di sini saya akan pertama-tama itu mengimport ya. Saya akan menjelaskan rincian dari codingannya. Oke, pertama itu mengimport ya, mengimport suatu library yang kita akan gunakan. Sini ada 4, yaitu ada Java IO, ada Java Util ArrayList. Di sini kita menggunakan ArrayList nantinya. Ada Java List dan Java Scanner sebagai untuk scanner atau mencetak hasil printnya. Oke. Selanjutnya di sini kita membuat objek kelas ya. Di sini kita membuat objek kelas di sini. Oke, setelah membuat objek kelas, sini kita akan mempastikan saja sudah saya buat. Sini ada abstract class, ya abstract namanya objek dengan nama menu item. Di sini ada private string yang membuat 3 objek. Untuk membuat objek itu kita gunakan private. Pertama ada private string menu nama, ada private double harga, ada private string kategori. Setelah itu ada kita membuat masukkan objek itu di dalam disk dengan ketentuan sebagai berikut. Setelah kita membuat function di sini ada nanti kita return dengan nama function get nama, ada get harga dan lain-lain. Oke. Selanjutnya itu kita akan membuat subclass ya. Subclass minuman. Oke, untuk subclass minuman nantinya akan seperti ini. Oke. Kita buat subclass, kita gunakan nama kelas. Itu ada minuman, ada expense. Itu dengan kasih nama expense berarti kita membuat kelas minuman yang dimasukkan ke dalam menu item. Jadi kita sudah membuat menu item. Di atas kita masukkan ke objek kelas ya. Di situ ada private string jenis makanan, jenis minuman maksud saya. Nah, di sini ada ketentuan public function dan di sini ada override di dalamnya untuk time format ya. Nantinya untuk dicetak ke dalam print nantinya. Oke, selanjutnya setelah kita membuat subclass minuman, kita membuat subclass diskon ya. Saya coba buat subclass diskon. Oke, subclass itu sama menggunakan kelas diskon yang nanti di extend ke objek menu item. Untuk isi sama, di sini ada private table persentase diskon. Contohnya di sini ada 0,1 itu sama dengan 10% karena perhitungan persentase itu seperti itu. Di situ ada public diskon, ada public double get persentase diskon dengan return persentase diskon. Nanti sini akan dipanggil ke dalam menu berkaitan.
Baru kita membuat di sini namanya itu adalah kelas menu ya. Kelas menu kita tidak perlu extend ya. Ini kita mungkin tambah dulu kelas menu. Ini tidak perlu ada extend lagi. Kita masukkan ke array ya. Ke array list maksud saya. Sini ada public void, ada kita berikan menu, nanti kita print karena di awal itu kosong, is empty ya. If menu itu empty, maka ambilkan print ini menu kosong, nah situ kita masukkan ke daftar menu restoran jika sudah ada ya. Di sini ada public function ya. Sini juga sama, situ ada public void untuk buat dari file string nama file. Nah, sini untuk nantinya kita buat feeds dan cache jika makanan itu di makanan ada harga, ada kategori ekstra, terus minuman juga sama, kita new minuman, nama, harga, kategori dan ekstra. Nah, untuk diskon itu nama, harga, kategori dan diskon. Setelah itu kita break. Oke, setelah itu kita masuk ke kelas pesanan. Untuk kelas pesanan sendiri itu ini kelas pesanan seperti kelas menu ya. Itu tanpa ada extends nantinya. Itu kita buat private list menu item karena kita manggil sudah ada menu item, kita panggil dari atas. Nah ini oke. Tentu kita masukkan di sini jika menu tidak diskon, maksud total itu adalah dapatkan harga sebenarnya ya. Kita batasin diskon maksimal 90% di sini dengan cara total diskon tidak boleh lebih dari 0,9 dan kalau diskon itu harus 0,9. Nah, baru kita hitung total diskonnya. Oke, setelah itu kita cetak string buat struknya. Di sini ada ketentuannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita membuat untuk setelah membuat kelas pesanan, kita membuat namanya kelas main. Ini untuk kelas mainnya cukup banyak ya. Saya akan buat sini kelas main. Ini. Coba kita cek dulu, kita udah mulai apa, kelas pesanan, kelas menu, kelas pesanan. Di atas kita coba ada objek, ada objek class, ada subclass. Oh, untuk subclass makanan kita belum buat ya. Untuk subclass makanan itu kurang lebih nanti mirip dengan subclass minuman ya. Jadi kita tambahkan saja di sini subclass makanan. Oke. Sini seperti minuman cuma kita bedakan untuk apa namanya. Seperti ini. Setelah itu kita cek ada subclass minuman, ada subclass diskon, ada kelas menu, kelas pesanan, ada kelas menu, ada kelas pesanan, atau baru kita ke kelas main. Oke, di kelas main kita menggunakan public ya. Ini cukup panjang. Kelas main baru kita membuat ya restoran main dengan mengubah itu text nantinya struk pesan itu nanti ya, dalam bentuk TXT. Kita membuat public void. Di sini juga ada kita membuat menu dari file ya. Jika gagal kita memperlantakan error dan juga membuat cetakan printnya, baru kita membuat cetakan print itu seperti ini. Kita manajemen restoran, ada tambahkan item baru ke menu, ada tampilkan menu restoran, sampai ke keluar itu ada opsi 1 sampai 7 dan juga ada pilih menu. Nah, kita di sini scanner jika tidak masuk ke dalam scanner, tidak sesuai dengan scanneran kita yang diajukan, maka kita cetak input harus berupa angka. Coba lagi, oke. Baru di sini kita buat
pilihan switch-nya ya. Saya menggunakan switch ketimbang if dan else ya, karena ini lebih memudahkan dalam pembacaannya ya. Sudah switch yang nama fungsinya pilihan, di sini ada pilihannya ya. Cetak nantinya, sini ada item menu, pesanan, ada menu tampilan, tambah pesanan, dan sampai keluar. Oke, setelah itu baru kita klik void, kita jenis item, kita pilih tambahkan item menu. Nah, ini untuk sampai ke kategori, itu kita bikin switch dengan jenis, sampai ke private static void. Nah, itu habis itu sini ada tampilkan total pesanan, di situ ya, saya mengkondisikan semuanya itu tidak ada pesanan ya, jadi saya membuat cetakan sistem outprint itu seperti ini, belum ada pesanan, belum ada pesanan cetak sampai ke bawah. Oke, setelah dirasa sudah cukup, itu kita bisa langsung jalani pemrogramannya saja. Kita execute. Oke, ada oke, berhasil. Nah, satu nasi goreng ada 20.000 dari makanan berat ya. Kita coba nambah lagi, minuman es teh ada 5.000, kategorinya itu ini ada item baru, diskon 50%, makanya diskon itu seperti 0,5 ya, 50%. Oke, kita coba tempatnya sekarang. Ada 2 ya, ada 3 untuk diskonnya. Kita coba tambahkan pengalaman. Tuh, kita coba 2 itu 1. Oke, coba oke, bisa. Oke, kita coba hitung ya caranya. Mas tadi itu total kan itu 2 itu diskonnya 50%, 12,5 ya. Nasi goreng 20.000, hasilnya 5.000, 50%. Jadi kita coba cetak stok ya. Oke, cetak stok berhasil, kita simpan ke SD. Kita ke SD. Oke. Install. Oke, ini sudah simpan di file SD. Itu ya, jadi semuanya works. Sudah operasi kita mati ya. Jadi semuanya works ya. Kita coba isi dari atas ya. Itu kita membuat menu nasi goreng yang ada 30.000, kategori berat, disebutkan itu berat. Bisa kita bakar, kita membuat es teh yang harga 5.000, kategori dingin. Dingin, oke. Kategori makanan 50%, 0,5 untuk pesan rasanya. Jadi kita tampilkan di restoran sini masuk. Jadi kita coba untuk tambah pelanggan ya. Sini tambah pelanggan kita ada masuk tambah 2, 1, 3, baru exit. Itu kita nambah di es teh, nasi goreng 25, diskon 50%, jadi genap 12,5.000, 12.500. Setelah kita coba cetak, print, dan setelah tekstil berhasil disingkat ke setelah tekstil. Itu. Terima kasih untuk Pak dosen untuk mata kuliah pemrograman berbasis basic ini cukup jelas. Terima kasih telah membimbing kami sebagai mahasiswa. Semoga ilmu yang diberikan pada dosen bermanfaat untuk kedepannya bagi kami. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.